Dalam kehampaan benteng yang redup, bukaan cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba robek, dan jejak Firefox oranye emas, seperti cahaya fajar pertama sebelum fajar, datang perlahan dengan kekuatan murni. Rubah api menyebar, roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh, dan napas yang menakutkan membuat raungan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menembus seluruh kekosongan benteng. Apakah itu ilusi? Melihat adegan ini tiba-tiba muncul di kehampaan, kelopak mata Haonier menjadi berat, dan dia menutup matanya sedikit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Sepertinya dia perlahan menuju ke jurang kematian. Bang! Firefox oranye emas sama menakutkannya dengan letusan gunung berapi, meletus dengan kekuatan pemurnian ilahi yang tak terhitung jumlahnya. WHO. Saat berikutnya, merasakan rubah api suci di depannya, ada roh jahat yang sangat dingin di wajah Kaisar yang marah. Ketika suara Kaisar kebencian baru saja jatuh, 3 napas tajam, seperti pisau tajam terhunus, aura pembunuh yang tajam tiba-tiba mengalir ke langit. Di atas langit, fluktuasi yang bergejolak saat ini ternyata tiba-tiba surut dari energi iblis yang mengejutkan yang mengelilinginya. Mereka bertiga menginjak kehampaan, mata mereka suram dan dingin, dan mata mereka tertuju pada Kaisar yang marah di depan mereka. Klon energi Dewa Jahat telah menghilang. Pasukan ini hanya memiliki peringkat Raja Merah ini. Mata indah Yun Yun terbentang, melihat penampilan menyedihkan dari sungai darah di sekitar benteng, dan melihat tubuh Haonir yang penuh lubang, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Itu terlalu berlebihan. Merasakan niat membunuh yang murni dan agung dari Xiaoyan dan yang lainnya, ekspresi Kaisar berubah muram. Guru, Xiaoyan. Pada saat ini, Bai Ze, yang sekarat di belakangnya, melihat ketiga orang yang tiba-tiba muncul di langit, dan tidak bisa menahan napas dan berseru. Xiaoyan, orang ini adalah Raja Merah yang kuat di luar wilayah, dan kekuatannya bukanlah masalah sepele. Dalam sekejap, Yu Mingxuan, yang memeluk Haonir dengan erat, menggertakkan giginya dan buru-buru menegur. Yun Yun, Ying Ying, jaga kakak perempuanku. Ya. Kedua wanita itu sedikit mengangguk, dan kemudian menjauh ke posisi Haonier sedikit demi sedikit. Dengan keberadaan dua wanita, nafas terakhir Haonir secara alami dapat dipertahankan. Betapa sekelompok orang yang berlama-lama. Tiba-tiba, langkah kaki Xiaoyan maju sedikit, dan aura suci yang mengerikan itu seperti sungai yang mengalir, dan tiba-tiba miring ke bawah dari langit. Ledakan. Kedatangan aura ilahi benar-benar membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan jahat ini merasa tertekan. Cakar naga. Mata Xiaoyan penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan dia memandang acuh tak acuh pada Kaisar yang marah yang penuh kegilaan di kejauhan. Dia perlahan mengangkat tangannya, kekuatan transformasi Dewa Naga mulai beroperasi, dan lingkaran cahaya biru yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Raungan naga yang marah bergema di langit, naik dari langit. Ingin melenyapkan Kaisar ini. Di mana begitu mudah. Melihat serangan mematikan Xiaoyan, Kaisar yang marah tidak memiliki rasa takut, karena dari awal hingga akhir, ketiga Xiaoyan tidak secara akurat mengungkapkan kekuatan mereka. Ini, melihat Xiaoyan di langit yang bersiap untuk melawan Kaisar yang marah sampai mati, mata Bai Ze dan yang lainnya sangat suram. Mereka tahu tirani Kaisar yang marah, dan Xiaoyan bertindak seperti ini. Jangan khawatir, seorang Raja Merah biasa tidak bisa menahan amarahnya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, kekuatan murni di tubuhnya perlahan-lahan pingsan, dan sedikit pelembab melukai Haonier yang dalam kondisi sekarat. Kekuatan kedua wanita itu cukup untuk menarik mereka kembali dari pintu kematian. Saudari, melihat Haonier perlahan membuka matanya, kulit dan posturnya kembali normal, kecuali ki dan darahnya yang sangat lemah, dia tidak merasa tidak nyaman. Mu Yingying dan Yun Yun berbicara pelan, suara mereka dipenuhi dengan suara. Tampilan meyakinkan. Gigitan setan hantu. Raungan tragis dari makhluk yang diam itu muncul, dan cahaya hitam yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Kaisar yang marah, berubah menjadi perisai cahaya hitam yang menutupi seluruh ruang benteng dalam sekejap. Roh jahat yang menakutkan menyebar, membuat hati orang-orang yang tersisa menjadi lebih berat. Serangan tirani semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Pada saat ini, mata orang yang tak terhitung jumlahnya perlahan menatap sosok kurus di atas langit, Halo Qian berdetak seperti guntur. Ayo, melihat aura mengerikan yang terkandung dalam perisai cahaya hitam,
garis keturunan iblis di tubuh Xiao Yan menghasilkan agitasi yang sangat rakus. Segera, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan bayangan naga biru bersembunyi di atasnya, sebuah pukulan yang cukup untuk mematahkannya, melalui semua mantra cakar naga Qian muncul. Hahaha, manusia bodoh, jatuh di bawah tangan kaisar ini. Mulut kaisar yang marah itu mengerikan, dan dia tertawa terbahak-bahak, hanya untuk melihat perisai cahaya hitam menyusut dalam sekejap, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya tersapu seperti badai yang menghancurkan dunia. Segera, seluruh kehampaan, bumi mulai bergetar, retakan terus mengalir, dan bahkan kehampaan itu dilahap oleh badai, dan rasa takut dan cemas turun ke hati pembangkit tenaga listrik milik Soul Eater. Kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh melakukan apapun pada orang yang kusayangi. Di hadapan pukulan kuat kaisar yang marah, Xiao Yan, yang awalnya tenang, tiba-tiba memecahkan sudut mulutnya dan meraung seperti orang gila sejati. Dia mengangkat telapak tangannya, lingkaran biru yang menyilaukan melonjak, dan bayangan naga berukuran 100 zang dengan cepat menyapu, yang berisi aura pembunuh yang menyaingi langit. Retakan, cakar naga Qian sedikit terpelintir, dan segera membawa energi yang kuat dan menakutkan, mereka diam-diam melambai ke arah kekosongan posisi kaisar yang marah. Energi iblis bergulir, dan wajah iblis yang tak terhitung jumlahnya dan roh-roh yang membenci terbang, tetapi mereka tidak dapat menahan cakar naga Qian. Cakar naga melambai, dengan mudah menghancurkan perisai cahaya hitam dan hancur berantakan. Tidak mustahil. Melihat pukulan terkuatnya begitu mudah dihancurkan di tangan Xiao Yan, wajah kaisar tiba-tiba bergetar. Wilayah api tanpa akhir, Xiao Yan. Raungan naga bergema, halo Qian berkembang, dan semua energi iblis di seluruh dunia dimurnikan dan dikalahkan sedikit demi sedikit. 5. Urutan kelima. Pada saat ini, banyak pria kuat yang menjaga benteng terkejut dan mau tidak mau memenuhi mata mereka dengan darah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Sangat mudah untuk sepenuhnya melenyapkan kaisar yang marah dan tentara jahat, dan Xiao Yan segera berjalan ke Yu Mingxuan dan Hao Nir dengan senyum di wajahnya, menyeringai. Tampaknya cakar Dewa Naga yang menghancurkan langit dan bumi barusan hanya digunakan oleh yang terakhir dengan mudah, tetapi sekarang dia seperti orang biasa, menghadap kakak perempuannya, menunjukkan senyum paling sederhana. Kamu, mata indah Hao Nir terbuka sedikit melihat Xiao Yan yang tersenyum di depannya, hatinya juga sedikit rileks. Mungkin ada beberapa masalah di markas. Setelah beberapa saat, Hao Nir dengan paksa menopang tubuhnya yang terluka parah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ying, tinggalkan koordinat spasial di sini untuk bertemu orang-orang yang kita sebarkan ke dunia hantu dan biarkan mereka menjaga benteng. Ayo pergi ke markas Soul Eater dulu. Xiao Yan mengobrol dengan Dudu, dan mendistribusikan beberapa pil obat tingkat tinggi di sini, dan Dudu tidak ragu untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan tempur untuk meletakkan jaring di sini. Kekuatan orang ini, benar-benar menjadi semakin menarik. Melihat Xiao Yan dan mereka bertiga berlari dan hanyut dari markas Soul Eater Domain, banyak eksekutif tingkat tinggi yang mengenali Xiao Yan membuat suara pada saat yang sama, dan suara mereka semua mengandung sentuhan rasa iri yang ekstrim, dan menghormati. Xiao Yan, tunggu sebentar, sepertinya ada semacam batasan di sini. Jarak antara benteng dan markas hanya 100 mil, untuk Xiao Yan dan ketiganya sekarang, hanya beberapa menit, tetapi sekarang setengah jam telah berlalu, tubuh Xiao Yan dan ketiganya telah bercokol di kosong. Mata indah Yun Yun yang bijaksana terbentang, jelas menyadari sesuatu. Tampaknya ruang ini diisolasi oleh kekuatan yang kuat, seolah-olah seseorang menahan dan menutupi sesuatu. Tampaknya tidak peduli seberapa cepat mereka mempercepat, jarak dari markas masih sejauh biasanya. Seolah terjebak dalam semacam siklus waktu yang tak berujung. Tutup mata, retakan, mendengar suara dingin Yun Yun, riak energi tak terlihat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap, cermin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah di ruang angkasa, dan saya melihat bahwa seluruh langit yang semula cerah ditutupi dengan energi sihir tebal yang tak ada habisnya. Gambar 1000 mil langit cerah itu sebenarnya hanya penutup mata. Jalan nyata menuju domain pemakan jiwa telah ditutupi dengan napas jahat dan sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Markas besar dalam bahaya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ke tengah yang tertutup oleh asap hitam, di mana ada seberkas cahaya menakutkan yang menyusup,
dan fluktuasi menakutkan yang terkandung di dalamnya jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pembangkit tenaga Soul Eater. Di sana, adalah markas Soul Eater. Pergilah. Di mata Xiao Yan, ada niat membunuh yang tak bernyawa, dan nyala api yang cemerlang di sekujur tubuhnya berubah menjadi naga yang marah, berputar-putar, kemarahan dan paksaan langit dan bumi yang tak terlukiskan, seperti badai yang datang, di seluruh dunia. Di sisi lain, markas besar pemakan jiwa. Markas pemakan jiwa, yang awalnya merupakan kumpulan orang-orang kuat dan penuh bakat, sekarang sedikit bakat layu. Bahkan di seluruh markas, tidak ada kemarahan. Istana yang megah, benar-benar terpenjara. Bahkan beberapa makhluk yang berjalan di aula penuh dengan aura jahat yang ekstrim. Orang-orang ini bukan lagi manusia normal. Seluruh markas dipenjara seperti penjara. Di tengah aula, ada beberapa sosok berdiri, salah satunya adalah wanita garang dengan pola laba-laba di tengah alisnya, dan beberapa pria kuat dengan mata garang berdiri di atas aula, di aula ditekan hingga ekstrim. Fang Yang Hao, mengapa membuat mereka membuat keputusan bodoh ini? Ikuti kami, dan apa yang menanti Anda adalah kekayaan dan kekuasaan yang tidak ada habisnya. Wanita itu duduk di kursi batu di aula utama, matanya yang indah sedikit berkedip, dan kekuatan mengerikan yang cukup untuk dengan mudah menenggelamkan semua orang berubah menjadi gelombang riak energi, bercokol di aula utama. Melihat seluruh aula, kecuali tangga di atas aula, bagian bawah sebenarnya terkikis oleh kekuatan jahat, dan jurang 100 zang tiba-tiba terpotong. Di jurang, ular, cacing, tikus, semut, dan berbagai ular dan kalajengking berkaki 100 berbondong-bondong dalam aliran yang tak berujung, dan di dasar jurang, ada beberapa sosok dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Yan Luo, aula kelima dari keluarga Xiao. Xiao Mu, yang termasuk dalam Soul Eater Realm. Kali ini, saya benar-benar mendapatkan banyak. Tapi kamu tidak perlu membuang energimu dengan sia-sia. Alam jahat di kursi ini sangat jahat. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa sepenuhnya menerobos. Tampaknya menyadari perlawanan semua orang di jurang maut, wanita di kursi batu itu tersenyum ringan. Senior, apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Di dalam jurang, ki hitam itu seperti lava cair yang bergulir, memancarkan kekuatan yang sangat jahat. Di bawah gengsi kekuatan ini, bahkan wajah Fang Yang Hao menjadi jelek. Sekarang, aku hanya bisa menggantungkan harapanku pada Kaisar Darah Naga. Dua orang pertama Yan Luo Xiao Yuan berbicara dengan penyesalan. Setelah Kaisar Iblis menyelamatkan mereka, mereka diam-diam bersembunyi di alam hantu untuk menumbuhkan kesehatan mereka. Dengan serangan klan jahat di luar alam, 10 kuil Yama juga tersebar di alam pemakan jiwa dan alam jiwali, masing-masing dengan 5 atau 5 bukaan. Yan Luo Xiao Yuan kedua, kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 5 lapis, memimpin total 5 Yan Luo, termasuk 10, 9, 8, dan 7, untuk tinggal di domain pemakan jiwa. Selain itu, Xiao Mu, naga Kaisar Darah, yang tiba-tiba muncul dari saluran kehampaan, mengumpulkan kekuatan ini tidak akan mampu menunjukkan gengsi apapun kepada dewa di depannya. Dewa setengah jahat, laba-laba jahat. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, dan ada 2 pusat kekuatan Raja Merah puncak tingkat reinkarnasi 4 tingkat di belakangnya. Krisis benteng, Fang Yang Hao, sebagai penguasa baru domain pemakan jiwa, duduk di markas, dan ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkan benteng beberapa kali, tetapi untuk beberapa alasan, dia diam-diam diserang oleh tentara yang dipimpin oleh setengah dewa jahat, dan mereka tertangkap basah. Sekarang seluruh markas Soul Eater telah jatuh ke tangan mereka. Bahkan Fang Yang Hao sendiri tidak tahu, mengapa mereka tahu tentang lorong kedua menuju markas Soul Eater. Semuanya, apakah kamu masih melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Jika kamu menelan pil ini, kamu tidak akan mati. Kalau tidak, ular, cacing, tikus, dan semut di bawah komandoku ini telah lama mendambakan kekuatan dalam dirimu. Kicau, kicau, setan laba-laba jahat mencibir, dan di dalam jurang, ada suara keras dari makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya menggigit dan menggosok. Bayangan gelap dewa setengah jahat melangkah ke langit, dan tubuhnya penuh dengan energi iblis, dan di sekitarnya, ada beberapa aura kuat, terbengkalai di sini bersama-sama. Memang ada kesempatan terakhir, tetapi kamu kehilangan jimat pemakan jiwa, dan kamu tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan jahatnya. Jika kamu bersikeras, harganya terlalu tinggi,
dan kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Yan Luo, Xiao Yuan, Xiao Mu dan yang lainnya saling memandang dan mau tak mau mengagumi keberanian Fang Yanghao. Kalau begitu mulailah denganmu. Setan laba-laba jahat melihat sekelompok orang keras kepala di jurang bawah, dan segera mencibir. Jika bukan karena perintah dewa jahat untuk tidak membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, aku khawatir mereka sudah menjadi jiwa bawahan mereka sendiri. Ah! Ular, cacing, semut, dan semut muncul dari jurang bersama, dan sepasang mata yang dingin dan serakah mengunci tubuh Fang Yanghao. Anak-anak, makan siang kalian sudah datang. Suara laba-laba jahat dan laba-laba iblis baru saja jatuh, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, langsung memenuhi seluruh tubuh Fang Yanghao. Merangkak di atas 100 kaki, tubuh ular dan ekor kalajengking bersentuhan, tubuh Fang Yanghao berkontraksi dan bergetar, dengan paksa menahan siksaan ganda yang menusuk hati. Wow, Shenmu Tianji. Dalam sekejap, di bawah siksaan tidak manusiawi Fang Yanghao, lampu hijau melesat ke langit di bawah seluruh jurang. Kemudian itu berubah menjadi pohon surgawi di langit yang berukuran puluhan ribu kaki. Di pohon ilahi, gumpalan cahaya hijau kuno dan murni tersebar, perlahan melembabkan dan melindungi semua orang di jurang. Tuan Domain Fang. Setelah beberapa saat, Xiao Yuan dan yang lainnya melihat ke jurang, yang dimakan oleh ulat sutra, tikus dan semut yang tak terhitung jumlahnya, dan meraung marah di dalam hati mereka. Pohon ilahi menyebar, dan aura murni yang mengerikan berubah menjadi tirai cahaya hijau, dengan mudah menahan energi iblis yang suram di aula. Apakah menurutmu, teknik abadi tingkat atas saja sudah cukup untuk melindungimu? Hebat! Laba-laba setan laba-laba jahat menyaksikan adegan ini, jari-jarinya yang tajam terangkat dengan tenang, dan ular setan, cacing, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan gigi yang tajam tampaknya mampu merobek kekosongan dalam sekejap. Gigit! Ah! Kamu pergi! Melihat pemandangan ini tubuh Fang Yanghao tiba-tiba menjadi aneh, dan segera berubah menjadi lubang hitam bulan sabit hitam, mengaum. Itu adalah kekuatan yang tersisa dari jimat pemakan jiwa. Selamat tinggal sekarang. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut benar-benar menyiksa saraf terakhir Fang Yanghao. Ketika dia mengatupkan giginya, lubang hitam itu hancur, berubah menjadi pusaran lubang hitam, yang akan meledak. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut itu menyerang jiwa dan menembus ke dalam anggota badan dan tulang, bahkan dengan keteguhan hati yang terakhir, itu tak tertahankan dan benar-benar jatuh. Sentuhan energi panas terus menyebar, dan gelombang kehancuran yang memekakkan telinga perlahan menyebar dari aula. Ternyata seluruh dunia dipenuhi dengan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wow, Shenmu Tianji. Dalam sekejap, di bawah siksaan tidak manusiawi Fang Yanghao, dia menunda cukup waktu untuk menyeduh dan mengumpulkan kekuatan semua orang. Di bawah seluruh jurang, lampu hijau melesat ke langit. Kemudian itu berubah menjadi pohon surgawi di langit yang berukuran puluhan ribu kaki. Di pohon ilahi, ada gumpalan cahaya hijau murni kuno, perlahan melembabkan dan melindungi semua orang di jurang. Tuan Domain Fang. Setelah beberapa saat, Xiao Yuan dan yang lainnya juga melihat ke jurang, sosok yang menuangkan siksaan iblis untuk menunda dan mengulur waktu. Seluruh tubuh Fang Yanghao telah dimakan oleh ulat sutra, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihat pemandangan mengerikan seperti itu akan merasa patah hati, dan mereka tidak bisa menahan amarah di hati mereka. Pohon ilahi menyebar, dan aura murni yang mengerikan berubah menjadi tirai cahaya hijau, yang dengan mudah menahan energi iblis yang suram di aula dan melindungi tubuh semua orang. Apakah menurutmu, teknik abadi tingkat atas saja sudah cukup untuk melindungimu? Hebat! Laba-laba setan laba-laba jahat menyaksikan adegan ini, jari-jarinya yang tajam terangkat dengan tenang, dan ular setan, cacing, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan gigi yang tajam tampaknya mampu merobek kekosongan dalam sekejap. Gigit! Ah! Kamu pergi! Menonton adegan ini, tubuh Fang Yanghao langsung menjadi aneh, dan daging dan darah mayat menjadi kabur bersama. Segera, seluruh tubuh membengkak sedikit, berubah menjadi lubang hitam meniskus hitam pekat, mengaum. Itu adalah kekuatan yang tersisa dari jimat pemakan jiwa. Selamat tinggal sekarang. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut benar-benar menyiksa saraf terakhir Fang Yanghao. Ketika dia menggertakkan giginya, lubang hitam itu hancur,
berubah menjadi pusaran lubang hitam, yang akan meledak. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut itu menyerang jiwa dan menembus ke dalam anggota badan dan tulang, bahkan dengan hati yang teguh, itu tak tertahankan dan sepertinya akan jatuh sepenuhnya. Sentuhan energi panas terus menyebar, dan gelombang kehancuran yang memekakan telinga perlahan menyebar dari aula. Ternyata seluruh dunia dipenuhi dengan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berani, sayang sekali kursi ini tidak membiarkanmu jatuh dengan mudah. Retakan, melihat upaya Fang Yang Hao untuk menukar penghancuran dirinya dengan harapan untuk melarikan diri, laba-laba jahat itu mengangkat jari-jarinya yang ramping dan meremasnya dengan ringan. Makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jurang, dan kemudian memenuhi tubuh Fang Yang Hao dengan napas reinkarnasi jahat yang bergulir. Tubuh itu ditempati oleh banyak ular, serangga, tikus, dan semut yang padat. Bahkan pusaran lubang hitam menghilang dalam sekejap, dan garis-garis merah menyebar. Napas Fang Yang Hao jatuh ke dalam keadaan layu dan sekarat. Tarik aku ke bawah. Suara iblis laba-laba jahat terdengar lagi, tubuh Fang Yang Hao diseret langsung ke jurang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya melonjak, ternyata sedikit demi sedikit menggigit daging dan jiwa yang terakhir. Bajingan ini. Pergi. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, Yan Luo, Xiao Yuan dan Xiao Mu semua menunggu, sudut mata mereka perlahan menjadi lembab, dan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh meningkat dengan cepat, bersinar seperti kecemerlangan bulan. Dengan kekuatan pemurnian besar dari pohon dewa, ternyata samar-samar menolak kehadiran energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tuan, setelah waktu yang lama, tubuh Fang Yang Hao menyembur keluar lagi, tetapi matanya tampak menembus lapisan kehampaan, langsung mengunci laba-laba jahat, dan dengan hormat membuka mulutnya. Kamu akan mati. Pada saat ini, Yan Luo Xiao Yuan menarik napas dalam-dalam dan meraung dengan dingin. Fang Yang Hao, kelompok semut ini akan diserahkan kepadamu. Seolah memikirkan sesuatu yang menarik, laba-laba setan laba-laba jahat berseru, dan segera berjongkok dengan tenang di kursi batu bersama beberapa raja lainnya, menunggu pertunjukan bagus berikutnya. Ya Tuan, Fang Yang Hao mendengar kata-kata itu, hawa dingin yang menggigit melintas di matanya yang merah, dan energi jahat yang tebal menyebar dari tubuhnya, tiba-tiba terjerat dalam banyak orang kuat di depannya. Kekuatannya awalnya hanya 3 peringkat reinkarnasi yang luhur, tetapi sekarang setelah menjadi iblis, dia telah melonjak ke puncak peringkat reinkarnasi keempat. Di sisi lain, perjalanan Xiao Yan dan ketiganya tidak mulus. Mereka masih menemui banyak monster kuat di sepanjang jalan. Agar tidak mengganggu tentara di luar wilayah, mereka hanya bisa dihancurkan dan ditangani dengan hati-hati, yang masih buang-buang waktu. Berjalan lebih cepat. Untuk melenyapkan orang kuat peringkat raja lagi, Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan api suci agar tidak menakuti ular, tetapi sudut matanya terus berdetak, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Xiao Yan, di tanah markas Soul Devouring Domain di depan, ada sosok yang melarikan diri dengan cepat. Mu Yingying melihat ke kejauhan dengan matanya yang indah, tapi dia sangat menyadari sesuatu. Membilas, tubuh Xiao Yan bergerak seketika, dan dia bergegas mendekat dengan mudah. Kaisar Darah Naga, dia masih berperilaku seperti ini ketika dia akan mati. Jika kamu tidak tunduk pada wilayah kami, maka kamu akan mati. Energi iblis yang kental dan bau berguling-guling, dan ternyata mengejar dan membunuh seorang pria paruh baya yang dipenuhi bekas luka. Retakan, embusan angin bertiup, dan sebelum pembangkit tenaga listrik peringkat raja bisa bereaksi, dia benar-benar berubah menjadi bubuk, menghilang di udara, dan menghilang. Ini, Kaisar Bela Diri Darah Naga Senior. Setelah menyelesaikan adegan ini, Xiao Yan melirik sosok di depannya. Zaidu mengangkat kepalanya untuk melihat aula utama markas Soul Devouring Domain, yang telah terkikis oleh energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk dalam hatinya. Kaisar Darah Naga secara alami adalah keturunan klan naga yang dia temui di Pulau Es dan Api, dan dia telah memberinya banyak bantuan, jadi Xiao Yan sangat terkesan. Xiao Yan, hal besar itu buruk. Domain Soul Eater telah sepenuhnya diduduki oleh pasukan asing. Bahkan beberapa tokoh di markas sekarang dikendalikan oleh negara asing dan menjadi bagian dari mereka. Kaisar Darah Naga berulang kali menegaskan bahwa sosok di depannya adalah Xiao Yan, dan tubuh kekarnya benar-benar duduk langsung di tanah, berkata dengan sedih. Bawa aku ke. Kali ini, mereka harus mati.
Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada niat membunuh yang agung di matanya, dan dia menghela nafas lega sebelum mengaum. Kali ini, tidak peduli siapa yang menyerang domain pemakan jiwa, dia harus mati. Masalah ini sangat penting, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Kaisar Darah Naga menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Robek, ini adalah sesuatu yang mulia Raja Naga Emas meminta saya untuk memberikan sangat penting. Kami awalnya berasal dari klan naga, tapi kami dicegat oleh orang luar di tengah jalan dan harus masuk ke sini. Petik 2. Saat berikutnya, Kaisar Darah Naga benar-benar merobek lengannya secara langsung, dan di meridian, tiba-tiba, kilau darah emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan segera berubah menjadi bayangan naga emas di depannya. Wong Bas. Pada saat bayangan naga emas ini muncul, transformasi Dewa Naga di tubuh Xiao Yan, termasuk kekuatan Raja Naga Baxia, menjadi sunyi bersama. Tampaknya ada sentuhan kekuatan suci di bayangan naga emas di depannya, yang membuatnya ketakutan. Terlebih lagi, darah keluarga Xiao dan darah iblis di tubuh Xiao Yan telah menjadi sunyi, seolah-olah darah emas yang terkandung dalam bayangan naga emas memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Kekuatan saya saat ini sudah cukup untuk menyelesaikan krisis di depan saya. Senior, tolong pimpin jalannya. Diam-diam menerima bayangan naga emas, Xiao Yan berbicara lagi, merasakan kekuatan garis keturunan tirani yang berada di atas segalanya. Xiao Yan tahu betul bahwa bayangan naga emas berisi darah naga Raja Naga Emas, Xiao Mu dan Kaisar Darah Naga datang untuk memberikannya. Karena tindak lanjut dari transformasi Dewa Naga, hanya darah naga dari salah satu dari 9 Raja Naga yang dapat terus berlatih. Hal semacam ini juga pasti karena api suci ketiga jatuh ke tangan Xiao Yan, yang membuat khawatir, orang-orang kuat dari Raja Naga Emas. Pergi ke sini. Mendengarkan suara arogan Xiao Yan, Kaisar Darah Naga tidak pandai membuat putaran, tubuhnya melonjak, dan mereka berempat langsung menuju markas pemakan jiwa. Kecepatannya sangat cepat, dan mengalir ke aula inti markas pemakan jiwa hampir dalam sekejap mata. Guru, ini, di aula, energi iblis bernoda darah yang tak terhitung jumlahnya terjerat, dan dengan kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia mampu mendeteksi beberapa gambar samar yang tertinggal. Informasi dan ingatan yang tidak lengkap semuanya menunjukkan bahwa ada adegan pertempuran yang mendebarkan dan menakutkan di sini. Ada jejak sesuatu. Mereka berempat berjalan bersama, bangunan yang tenang di langit ini terlalu mati, pada beberapa alasan ada racun beracun, jaring laba-laba, del perlahan-lahan muncul. Itu di sini. Ini adalah aula utama markas. Ketika saya mengantar darah naga pergi, itu adalah master domain yang memberi saya jimat yang melahap jiwa sehingga saya bisa menghindari racun jahat yang kejam ini. Aula di depanku dipenuhi dengan racun hitam pekat yang tebal, dan aura kematian yang menyedihkan mengelilingi hatiku, membuatku merasa tertekan. Mencicit, Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan embusan debu yang telah diselimuti debu selama beberapa tahun menyembur keluar. Tapi sekarang di seluruh aula, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada makhluk hidup. Di aula, satu demi satu jaring laba-laba perak putih benar-benar membagi seluruh aula, dan di atas jaring laba-laba, kepompong putih berukuran puluhan meter melayang dengan tenang di atasnya. Bagaimana dengan Fang Yu dan Xiao Yuan? Melihat situasi ini, ekspresi Kaisar Long Sui berubah drastis. Dalam kepompong cacing ini, ada nafas kehidupan. Xiao Yan melihat sekeliling, lalu mengangkat kepalanya dan menatap bagian atas aula utama. Di mana ada massa udara yang berkedip-kedip dengan cahaya redup tak berujung yang perlahan bergetar. Mengapa memamerkan misteri? Ayo keluar. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mengalir ke inti markas seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, di aula kosong, Xiao Yan menatap langsung ke kelompok udara jahat dan berkata, Wong Bas. Saat suara Xiao Yan jatuh, pintu seluruh aula perlahan tertutup, dan sebenarnya ada suara magis yang menakutkan yang mengguncang hati dan berkumpul dari segala arah. Xiao Yan, asap iblis itu tetap ada, dan setelah beberapa saat, suara keheranan tiba-tiba keluar dari massa udara jahat, tampaknya Xiao Yan sangat terkejut muncul di sini. Dewa setengah jahat yang berani mencoba mencaplok domain pemakan jiwa, dan dia tidak terlalu pemalu. Mata Xiao Yan acuh tak acuh, dia berbicara dengan dingin, dan tidak ada kehangatan dalam suaranya. Itu bukan penguasa pemakan jiwa. Menarik. Ini benar-benar menyenangkan.
Di bawah tatapan heran Xiao Yan dan yang lainnya, kabut hitam jahat melonjak tepat di atas aula, jatuh di atas alas batu sedikit demi sedikit. Di antara mereka, seorang wanita aneh, dikelilingi oleh kabut hitam beracun, melangkah keluar. Ketika matanya tertuju pada Xiao Yan dan dua wanita di sampingnya, wajah wanita yang awalnya tenang menjadi sedikit mengerikan, dan senyum hiruk-pikuk muncul, yang menjadi penghalang. Bagaimana dengan sisanya? Mata Xiao Yan langsung terkunci pada laba-laba jahat, dan amarahnya meledak ke langit. Bahkan jika kekuatan yang terakhir tidak dapat diremehkan, Xiao Yan, yang sekarang dalam keadaan marah, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh dewa setengah jahat. Orang lain, bukankah mereka di sisimu? Ditanyakan oleh Xiao Yan seperti ini, senyum yang tidak biasa muncul di wajah laba-laba iblis laba-laba jahat. Terjebak. Tepat setelah laba-laba setan laba-laba jahat selesai berbicara, dia menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan di seluruh aula, kepompong nenek yang tertidur di jaring laba-laba tiba-tiba bergetar hebat. Napas ini, tidak benar. Kaisar Darah Naga, Yun Yun dan Mu Yingying mengerutkan kening dan melihat sedikit kepompong di jaring laba-laba, tetapi hati mereka tiba-tiba terkejut. Ngomel, kepompong itu jatuh, dan kemudian retakan mengisinya, seperti penguapan dan pencairan, perlahan-lahan memperlihatkan makhluk-makhluk di dalamnya. 5 orang di Yama dari 10 aula klan Xiao. Kakak Fang, senior Xiao Mu. Dalam sekejap, melihat sosok-sosok ini perlahan-lahan jatuh dari kepompong, hati Xiao Yan menyusut dengan hebat, dan rona merah yang tak terlukiskan meraung di matanya. Xiao Yan, jangan pergi ke sana. Ini konspirasi, nafas mereka tidak benar. Melihat Xiao Yan tiba-tiba menghadapi sosok-sosok ini, teriakan dingin bergema seperti guntur. Xiao Yan, datang ke sini. Xiao Mu dan yang lainnya sedikit mengangkat mulut, dan melambaikan tangan untuk menyapa Xiao Yan, seperti seorang teman lama yang sudah lama tidak mereka jumpai. Kamu baik-baik saja, itu bagus. Ada air mata basah di sudut mata Xiao Yan, dan dia berjalan ke arah yang terakhir dengan lembut seolah-olah dia linglung. Kebencian. Melihat gerakan Xiao Yan, Mu Yingying dan Yun Yun gemetar, dan semburan energi api suci meledak. Puff! Pada saat yang sama, orang-orang yang jatuh dari kepompong mengangkat telapak tangan mereka, dan energi iblis yang tebal seperti cahaya yang mengancam kematian, dan mereka menabrak Xiao Yan yang sudah dekat di depannya. Serangan 7 orang itu sangat tirani, dan karena jaraknya terlalu dekat, serangan yang begitu menakutkan, bahkan jika itu benar-benar mengenai Xiao Yan, saya khawatir itu akan menyebabkan bekas luka yang sangat berat bagi Xiao Yan. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk memulai? Mereka semua adalah kerabat dan temanmu, penjaga klan Xiao. Wajah Evil Spider Demon Spider sedikit suram, dan dia menatap Xiao Yan dengan setengah tersenyum, tetapi sebaliknya, dia mengharapkan tindakan Xiao Yan. Semuanya tersinggung. Begitu Xiao Yan menggertakkan giginya, kekuatan jiwa yang besar itu keluar seperti sungai yang mengalir. Puff! Dengan suara tubuh semua orang benar-benar diikat. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan meraung, mereka tidak bisa melepaskan diri dari ikatan jiwa ini. Xiao Yan tahu bahwa tindakan mereka tidak normal, tapi itu sebabnya dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka. Selama mereka melindungi jiwa kehidupan mereka dan kekuatan lainnya, Xiao Yan dapat bertarung dengan percaya diri dan melenyapkan dewa setengah jahat. Inilah alasan mengapa Xiao Yan tahu itu adalah konspirasi dan dengan sengaja jatuh cinta padanya. Selanjutnya, mari kita cari tahu akun di antara kita. 1000 dunia besar dan ras jahat di luar wilayah. Dengan kata lain, kebencian dan keluhan antara domain pemakan jiwa dan tentara dewa jahat ketujuh. Suara Xiao Yan meledak, seperti singa yang marah, perlahan mengguncang seluruh aula. Demonize. Dikendalikan. Melihat penampilan gila dari banyak sosok di depannya, mata Kaisar Long Xuewu terkejut. Tampaknya belum lama ini, kalian semua hanya mencoba yang terbaik untuk mengawal diri sendiri. Seperti yang diharapkan dari Lord of the Endless Fire Territory, kamu tidak bisa menyembunyikan trik seperti itu dari matamu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Mereka hanya punya 1 hari. Setelah 1 hari, jiwa mereka, tanda reinkarnasi, semuanya akan sepenuhnya ditelan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis mengambil tindakan, aku khawatir mereka tidak akan berdaya. Dan pada saat itu, mereka akan sepenuhnya menjadi anggota tentara yang setia pada ras jahat asing kita.
Melihat gerakan tajam Xiao Yan, ada senyum tipis di pipi Evil Spider Demon Spider, seolah sengaja memprovokasi Xiao Yan. Saya harus mengatakan, Anda adalah dewa setengah jahat paling berani yang pernah saya temui sejak saya naik ke peringkat reinkarnasi kelima. Kekuatan sihir di puncak reinkarnasi kelima memang tirani, tapi cahaya api suci. Xiao Yan sangat marah, matanya dipenuhi dengan murka menghancurkan dunia, dan api suci oranye emas dilepaskan, membentuk lingkaran cahaya yang menyilaukan, seperti lautan api suci, tempat penyebaran, energi iblis dimusnahkan. Bagaimana dengan dewa setengah jahat? Bagaimana dengan kekuatan sihir puncak dari reinkarnasi lapis kelima? Di bawah kecemerlangan api sucinya sendiri, itu hanya bisa diredupkan. Tuan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi kali ini, bahkan kamu tidak akan lolos dari nasib buruk. Hahaha, menghadapi sikap arogan Xiao Yan, laba-laba setan laba-laba jahat tersenyum sedikit, tetapi di balik itu, telur laba-laba tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan lingkaran cahaya aneh melintas di telur putih, seolah-olah ada lingkaran cahaya aneh. Kekuatan yang sangat murni sedang berdetak perlahan. Suci, hati yang murni. Pada saat ini, dua wanita di belakang mereka berseru serempak. Sentuhan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti gunung seberat 10.000 pon, menekan hati semua orang. Retakan, telur-telur itu melonjak, dan seorang wanita muda dengan 4 dewa dan tidak ada tuan keluar darinya. Tidak ada fluktuasi kekuatan pada wanita muda itu, tetapi itu membuat Xiao Yan, Yun Yun dan Mu Yingying 3 pengontrol api suci merasa tidak nyaman. Terima kasih kepada Yang Mulia Dewa Jahat kelima karena memberitahu. Berita bahwa kamu melahap api suci ketiga diketahui semua orang di luar domainku. Yang di depanmu adalah hati murni terkuat yang dibudidayakan oleh ras jahat asing kita dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan murni di tubuhnya cukup untuk membuatmu benar-benar dikalahkan. Hahaha, laba-laba jahat itu tersenyum, dan senyumnya sangat gila. Kutu, suara itu baru saja jatuh, dan wanita muda di samping laba-laba jahat itu ternyata kabur, dan dia diam-diam menggerakkan tangan gioknya, melepaskan pakaiannya sedikit demi sedikit. Kulit yang sempurna seperti suet dan giok putih menguraikan kurva yang patut ditiru dan anggun, tetapi pada jejak itu, pada tubuh yang halus, itu sebenarnya penuh dengan garis-garis putih susu kuno dan murni. Pada titik ini, yang terakhir tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih murni, menyentuh garis murni, dan dengan cepat membantai Xiao Yan. Bang! Wanita yang tidak punya apa-apa lagi datang ke sisi Xiao Yan, membuka lengannya dan memeluk Xiao Yan di lengannya, garis-garis itu melonjak, dan ternyata langsung menekan kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hanya merasa hatinya tenang untuk sementara waktu, tetapi api dari nyala api suci menjadi benar-benar sunyi saat ini. Tampaknya tidak peduli apa jenis kekuatan yang digunakan Xiao Yan untuk memanggil, itu tidak akan berguna. Hati murni. Bukankah itu hanya mampu menekan api suci yang menempati peringkat kelima dalam daftar api suci? Api suci di tubuh Xiao Yan adalah yang tertinggi ketiga, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan aneh di depannya, Mu Yingying mau tidak mau mengatupkan gigi peraknya. Kelahiran hati yang murni harus dilakukan oleh wanita yang murni dan baik hati dengan metode kultivasi khusus. Benda ini, saya khawatir itu telah ditingkatkan secara khusus oleh klan jahat, dan Xiao Yan memiliki 7 jenis api suci, dan ada 6 jenis api suci di tempat kelima. Yun Yun menggelengkan kepalanya, dan merasakan tekanan besar darinya saat ini. Hahaha, kekuatan api suci telah ditekan untuk sementara, terserah Anda bagaimana menghadapinya. Laba-laba jahat bertepuk tangan, dan ada suara menggigit yang menakutkan di seluruh aula, dan ular, serangga, tikus, dan semut tertidur di kehampaan seperti makhluk serakah, menunggu perintah laba-laba jahat, dan mereka akan meluncurkan serangan menyeluruh. Mengapa kamu ingin membantu Zhou dan melecehkannya? Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, merasakan tubuh wanita yang sangat murni dan halus di depannya, dan bertanya. Sebagian besar hati murni di masa lalu dibuat dari hati dan jiwa wanita murni, tetapi hati murni hari ini sebenarnya dipimpin oleh wanita. Tidak heran jika kekuatan murni yang begitu kuat untuk sementara waktu akan menekan api suci. Kekuatan api suci dapat dipelajari dari dunia, tetapi kekuatan hati yang murni tampaknya lahir untuk secara khusus membatasi api suci, dan tidak masuk akal untuk menahan semua hal. Kamu digunakan oleh mereka, tapi tidak apa-apa,
aku akan membalas dendam untukmu. Hati Xiaoyan tersentuh, dan tanpa sadar dia memahami gemetaran tubuh Pure Heart. Apakah kamu pikir tanpa api suci, kamu masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kursi ini? Hati yang murni untuk sementara menekan kekuatan api suci Xiaoyan, kata laba-laba jahat dengan ringan, dan suara yang dingin dan kejam mengungkapkan makna yang kejam. Menurutmu kenapa, aku hanya memiliki atribut kekuatan api. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dengan lembut melambaikan tubuhnya yang murni, dan dengan mudah menyerap sumber api suci ke alam jiwanya. Kekuatan api suci tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Ngomel, suara Xiaoyan baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba terdengar suara guntur yang teredam bergema di langit di seluruh aula. Apa sih yang kamu lakukan? Pada saat ini, saya merasakan guntur abu-abu yang mengandung semacam kekuatan yang kuat hingga yang kuat, dan mata laba-laba dan iblis jahat menjadi serius untuk pertama kalinya. Tuanku, kekuatan guntur ini agak aneh. Pada saat yang sama, dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah bergegas ke aula dalam sekejap, bercokol di belakang laba-laba jahat. Kekuatan api suci pada Xiaoyan benar-benar ditekan, tapi ekspresi tenang dan puas diri seperti itu membuat mereka berdua merasa sedikit aneh. Dalam informasi klan jahat di luar wilayah, Xiaoyan ini hanya penguasa domain api tak berujung, keturunan Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan beberapa api suci. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba memiliki kekuatan atribut guntur? Pergi, cegat dia di sini dulu. Jantung Evil Spider Demon Spider tiba-tiba berdenyut, dan sepertinya mencium aura yang benar-benar menakutkan dari guntur abu-abu yang dipanggil Xiaoyan. Cahaya iblis melonjak di matanya, telapak tangannya perlahan terangkat, dan aura beracun jahat yang tak ada habisnya meresap keluar. Dua kekuatan-kekuatan jahat dan racun saling terkait, dan tepat setelah menyebar, dinding di seluruh aula sedikit bergetar, dan retakan dan jejak yang hancur muncul satu demi satu. Dan saya, Yun Yun dan Mu Yingying melangkah maju sedikit ternyata mencegat dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah. Dalam menghadapi serangan mengerikan dari laba-laba jahat dan laba-laba iblis, Xiaoyan berdiri diam di tanah, ekspresinya tidak goyah, tetapi setelah itu, mata Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan makna yang dalam. Di jurang, disertai dengan suara guntur, dan sentuhan guntur abu-abu yang hampir bisa diabaikan, memenuhi mata Xiaoyan. Guntur abu-abu, seperti kecemerlangan kunang-kunang yang suram, redup, tetapi di mata laba-laba jahat, ia telah memicu gelombang mengerikan. Seolah-olah dalam guntur abu-abu samar, yang terakhir benar-benar merasakan gelombang kematian yang berasal darinya. Kekuatan guntur abu-abu ini sebenarnya lebih tirani daripada 7 kekuatan api suci di Xiaoyan. Mencuri dupa.